Oke. Pertama kita akan bahas dulu gitu ya. Apa itu rezeki? Apa itu rezeki? Rezeki itu dalam beberapa keterangan disebutkan definisinya adalah kullun ma tantafi'u bihi mimma abahahullahu laka. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Itu rezeki. Jadi kata kuncinya itu ada dua, ayah bunda. Pertama, tantafi'u bih, sesuatu yang bermanfaat, itu rezeki. Dan yang kedua, abahahullah, yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Itu rezeki. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab membagi rezeki itu dalam dua bagian. Pertama, ada yang disebut dengan rizki zahirah, sesuatu yang nampak, terlihat, bermanfaat bagi raga. Itu rezeki. Tapi juga jangan lupa ada rezeki yang sifatnya batinah, rezeki yang tidak nampak tapi bermanfaat dalam kehidupan kita. Itu rezeki. Oke, sekarang saya mau coba urutkan sedikit-sedikit. Ayah bunda punya mata. Dengan mata bisa melihat yang baik-baik. Rezeki atau bukan? Rezeki. Itu rezeki. Tidak semua orang barangkali diberikan kemampuan untuk bisa melihat yang baik-baik. Mohon maaf ya, saya bilang melihat yang baik-baik. Banyak orang yang seringkali mohon maaf keliru ketika ditanya mata fungsinya untuk apa? Melihat. Kadang-kadang kita jawabannya cuma melihat. Mohon maaf, kalau mata fungsinya untuk melihat, hewan saja punya mata melihat. Bagi orang beriman, ketika dia punya mata, yes, matanya bisa melihat, ya, tapi dengan matanya dia hanya melihat yang baik-baik. Itu fungsi mata. Dia punya telinga, ya, dengan telinga dia bisa mendengar, ya, tapi bagi orang beriman, mendengarnya bukan hanya sekedar mendengar, tapi dia mendengar yang baik-baik. Itu rezeki. Ayah baik, mendengar yang baik itu adalah rezeki. Istri, cantik, harta itu sesuatu yang bisa dikumpulkan, yang kita miliki. Tapi rezeki itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Itu rezeki. Ini contohnya seringkali saya ulang berkali-kali. Saya misalnya punya rumah di Sentul, gitu ya. Saya lihat kebanyakan orang yang punya rumah di sana itu nggak tinggal di sana, tinggalnya di Jakarta. Itu yang nempatin rumah di Sentul siapa biasanya? Pembantunya atau yang jaga rumahnya. Sekarang saya singkat pertanyaannya, itu yang punya rumah siapa? Yang tinggal di Jakarta. Tapi rezekinya rezeki siapa? Rezeki yang jaga rumah, pembantunya. Jelas kira-kira? Jadi kalau sekarang ayah bunda nih mau ngukur, Hilman, Ustadz, rezeki saya tuh yang mana? Yang dipakai, yang digunakan. Ibu-ibu nanya sama saya, coba saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu di lemari punya banyak jilbab atau enggak? Pernah menghitung berapa jumlahnya? Sok sekarang saya tanya, lebih banyak yang kita pakai atau lebih banyak jilbab yang disimpan? Halo? Lebih banyak yang dipakai atau yang disimpan? Oke. Harta yang mana? Yang disimpan. Rezeki jilbabnya yang mana? Yang dipakai. Jangan-jangan itu yang jilbab disimpan teh nggak jadi rezeki, cuman dikumpulkan saja dalam kehidupan kita. Dan mohon maaf, kalau kita bicara tentang hisabnya, setiap harta yang dikumpulkan, setiap harta yang dimiliki, ada hisab atau tidak? Ada. Maka kemudian ada perintah, ingat, ada hak orang lain dari harta yang kita miliki. Begitu. Sekarang saya mau tanya, di antara kita lebih sibuk mana? Mencari apa yang belum dimiliki atau lebih sibuk berpikir apa yang belum dimanfaatkan? Di dalam kehidupan kita lebih sibuk mana? Mencari yang belum dimiliki atau mencari yang belum dimanfaatkan?
Kebanyakan di antara kita, mohon maaf, lebih sibuk mencari apa yang belum dimiliki, tapi tidak pernah gelisah dengan apa yang belum dimanfaatkan. Sampai sini jelas atau tidak kira-kira? Jelas atau tidak? Berarti gimana pesannya Ustadz? Bukan gak boleh mencari yang belum dimiliki, bukan, silakan. Tapi jangan lupa, barangkali ada rezeki kita, ada harta kita, ada nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang belum kita manfaatkan dalam hidup. Mungkin itulah yang selama ini tidak menjadi rezeki dalam kehidupan kita, karena kita sibuk mencari apa yang belum dimiliki, tapi kita lupa untuk berpikir apa yang belum kita manfaatkan. Kan kita mah memang begitu ya, senangnya ya lihat orang lain gitu ya, betul apa enggak? Sok saya mau tanya, ayah bunda kalau urusan harta lebih sering lihat ke atas atau lihat ke bawah? Perintahnya ke atas atau ke bawah? Kita seringnya kalau urusan harta lihatnya ke atas kan, ujungnya jadi cangkel kan. Cangkel itu apa ya? Pegel gini terus. Padahal perintahnya apa? Urusan dunia tuh lihatnya kemana? Ke bawah. Kalau sekarang ayah bunda punya kendaraan misalnya ya, punya mobil gitu ya, jangan lihat orang yang mobilnya lebih bagus. Kalau kita nggak kuat misalnya gitu ya, kecuali jadi motivasi gitu ya. Kalau kita nggak kuat, jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Allahu Akbar. Hari ini kita punya mobil, tapi banyak dari sekian banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita yang belum punya mobil, mereka masih punya kendaraan bermotor. Kita harus bisa bersyukur dengan keadaan itu. Sekarang kita yang sudah punya motor, lihatnya kemana? Mendingan ke atas lah ya. Kalau ke bawah kan sepeda lagi naik harganya gitu kan ya. Jadi lihatnya kan kemana? Lihat ke atas mobil, lihat ke bawah sepeda, lihat lagi yang paling bawah. Ada yang belum punya kendaraan bermotor, mereka masih berjalan kemana-mana. Tapi kan kita kadang-kadang gak seperti itu gitu. Lihat ibadah, harus ke atas. Ada orang yang tahajudnya tidak pernah terlewat, ada orang yang kajian subuhnya tidak pernah terlewat, ada orang yang ke masjidnya tidak pernah terlewat, ada orang yang infak sodakonya tidak terhitung. Allahu Akbar. Iri boleh, ya Rob, kok bisa ya si bapak itu infaknya banyak, sedekahnya banyak gitu loh, kok saya enggak ya Allah. Makanya kalau ayah bunda minta urusan dunia, itu harus ada alasan. Bilang sama Allah, alasannya adalah alasan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kita ini kan teman-teman milenial tuh kalau minta gaji langsung polos aja gitu. Ya Allah naikin gaji saya, kan begitu. Cari alasan, ya Allah, ya Allah, saya punya ayah, saya punya ibu, ayah ibu saya belum haji umroh ya Allah, gitu tuh. Ya Allah berkenan engkau berikan kebaikan kemampuan kepada hamba, tolong ya Allah naikkan karir hamba, perbaiki penghasilan hamba, agar kemudian saat hamba naik gajinya, naik penghasilannya, hamba bisa memberangkatkan, menggendong tangan kiri kanan ayah bunda untuk bisa berangkat haji dan umroh. Ada alasan. Ya Allah, ada anak yatim di tetangga saya ya Allah yang barangkali nggak bisa sekolah ya Allah, hamba ingin membantunya ya Allah, maka tolong ya Allah tingkatkan karir pekerjaan hamba, perbanyak omset bisnis hamba. Begitu. Jadi ada alasannya, alasan Allah dulu gitu loh, alasan akhirat dulu di depan, agar kemudian Allah pun bisa ikut campur dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kebanyakan di antara kita kalau minta urusan dunia polos gitu loh, mintanya dunia gitu. Ya Allah naikkan gaji saya, naikkan gaji saya, tapi apa alasannya gitu? Ya Allah tingkatkan pendapatan saya, perbaiki kehidupan saya, tapi apa alasannya gitu loh. Maka mohon maaf, banyak orang yang kemudian saat dia naik urusan dunianya, tapi tidak didasari dengan kedekatan kepada Allah, ujungnya urusan dunianya tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, tapi malah membuat dia semakin jauh dari Allah.